والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah kita sampai di bab adab al-wudu. Adab-adab berwudu kita sudah bahas di pertemuan yang lalu sampai di mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Jadi pada saat kita mau berwudu, setelah kita menggunakan siwak, kemudian kita duduk menghadap ke arah kiblat, lalu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Kemudian kata Imam Ghazali, "Tsumma irsil yadaka salatan qabla an tudkhilahuma al-ina." Lalu kemudian cucilah kedua tanganmu, basuhlah kedua tanganmu sebanyak 3 kali. Qabla an tudkhilahuma al-ina, sebelum kau masukkan kedua tanganmu itu ke dalam cawan atau ke dalam bejana, ke tempat, ya. Jadi mencuci kedua telapak tangan ini hukumnya termasuk sunnah, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini gemar sekali mencuci kedua telapak tangannya. Ketika mau berwudu, dia mencuci kedua telapak tangannya terlebih dahulu. Bangun dari tidur, dia segera mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian ketika mau makan, Rasulullah SAW juga mencuci kedua telapak tangannya. Dan selesai makan juga Rasulullah SAW mencuci kedua telapak tangannya. Nah, ini sebelum ada himbauan karena wabah ini, umat Islam ini sudah terlebih dahulu gemar mencuci tangan, karena Nabi kita Muhammad SAW itu Nabi yang bersih, selalu mencuci kedua telapak tangannya. Jadi harusnya kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka pasti akan sedikit sekali umat Islam yang terkena wabah ini. Disunnahkan mencuci kedua telapak tangannya. Waqul, kemudian mengucapkan Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyukmi wal halakah. Lalu mengucapkan, membaca doa. Jadi disunahkan juga membaca doa. Karena orang yang berwudu, nanti kita akan mengetahui orang yang berwudu itu dimakruhkan berbicara. Nah, dia mengganti ucapannya, pembicaraannya itu dengan doa. Doa apa? Doa apa saja. Tapi Imam Ghazali di sini mengajarkan doa-doa yang disebutkan di dalam kitab Hidayatul Hidayah ini. Ketika kita mencuci telapak tangan kita sambil membaca doa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Wahai Allah, aku memohon kepadamu al-yumna wal barakah, keberuntungan dan keberkahan, supaya tangan kita ini menghasilkan keberuntungan dunia dan akhirat, keberuntungan lahir dan batin, dan keberkahan dunia akhirat, juga keberkahan lahir dan batin, supaya tangan kita ini menjadi tangan yang menguntungkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Telapak tangan ini menjadi saksi yang menguntungkan, penuh dengan keberkahan. Wa a'udzubika minasyukmi wal halakah, dan aku berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala, minasyukmi, dari kesialan, minasyukmi wal halakah, dan kebinasaan. Tangan ini bisa menjadikan hidup kita berkah, hidup kita baik, bisa juga menjadikan hidup seseorang itu sial dan binasa karena perbuatan tangan ini. Nah, tangan ini biasanya menjadi wakil dari
seluruh tubuh kita. Perbuatan manusia itu biasanya diwakili oleh telapak tangan. Makanya dalam surat Al-Lahab Allah berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tab, sungguh celaka dua tangan Abu Lahab. Apa yang celaka cuma dua tangannya saja? Seluruh tubuhnya, lahir batinnya semua binasa Abu Lahab itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengumpamakannya dengan yad, tangannya Abu Lahab, karena tangan ini adalah perwakilan dari seluruh perbuatan dari badan kita. Kemudian summa inni raf'al hadathi au istibahatas salat. Lalu setelah kau cuci kedua telapak tanganmu, maka berniatlah, kata Imam Ghazali, berniatlah. Niat itu tempatnya adalah hati, seperti yang kita ketahui tentunya. Niyah, artinya niyah itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi mahalluha al-qalbu wa talaffuz biha as-sunnah. Niat itu adalah bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan awal perbuatan. Tempat niat ada di dalam hati dan melafazkannya hukumnya sunnah. Awal perbuatan wudu itu adalah mengguyur wajah. Tapi Imam Ghazali menganjurkan kita berniat bersamaan dengan kita membasuh kedua tangan kita. Setelah membaca doa, kita berniat. Niatnya apa? Niat raf'ul hadath. Nawaitul wudu li raf'il hadathi al-asghar lillahi ta'ala, atau istibahatan lis-shalah. Nawaitul wudu istibahatus shalah lillahi ta'ala. Niat itu tidak harus menggunakan bahasa Arab, tapi yang penting menggunakan bahasa manapun, tapi yang penting mengandung makna yang sama dengan raf'ul hadath atau istibahah as-shalah. Tempatnya di mana? Tempatnya di dalam hati. Kalau hatinya tidak berniat, cuma lisannya saja yang berniat, maka tidak sah. Karena yang di lisan itu hukumnya hanya sekedar sunnah, tapi yang wajib itu ada di dalam hati. Sedangkan talaffuz biha, melafadzkannya hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i salah satu dalilnya mengapa melafadzkan niat itu hukumnya sunnah, karena pernah suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari masjid. Rasulullah pulang dari masjid, kemudian bertanya kepada Sayyidah Aisyah, meminta makan Rasulullah SAW, minta sarapan Nabi Muhammad SAW. Ada sesuatu yang bisa aku makan? Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, tidak ada apapun yang bisa kau makan hari ini. Di pagi hari ini tidak ada yang bisa dimakan. Kita alhamdulillah makan, bisa memilih apa yang mau kita makan. Nabi Muhammad SAW pernah mau makan, di rumahnya tidak ada makanan. Sayyidah Aisyah bilang tidak ada yang bisa dimakan ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan idzan inni shaim. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu aku niat berpuasa. Ucapan Nabi ini, aku niat berpuasa diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian terjadi sadar dari Imam Syafi'i, karena setiap perilaku Nabi Muhammad SAW dan ucapannya itu menjadi sandaran perbuatan bagi umatnya. Karena Nabi mengucapkan idzan inni shaim, maka menurut Imam Syafi'i melafadzkan niat itu hukumnya menjadi sunnah. Nah, ketika kita berwudu, lafadzkan niat ini. Dari mulai kita membasuh telapak tangan kita, niat raf'ul hadath istibahatan lis-shalah, wala yanbaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghaslil wajhi fala yasihhu wudu'uka. Kata Imam Ghazali, dan jangan sampai niatmu berwudu tadi lenyap, hilang pada saat kamu membasuh tangan. Jangan sampai niatmu itu hilang
Artinya kau harus tetap menghadirkan niat itu di dalam hatimu sampai engkau melaksanakan rukun mengguyur wajah. Kalau sampai antara membasuh tangan sebelum sampai kita mengguyur wajah lenyap niat kita, maka wudhu kita bisa menjadi tidak sah. Jadi niat itu harus terus-menerus hadir sampai kita mengguyur wajah. Nah ini tentu saja sangat susah sekali ya, menghadirkan niat ini sampai mengguyurkan air di wajah kita, ini susah sekali. Karena dari mulai membasuh telapak tangan sampai kita mengguyur wajah itu kita melakukan 3 kali perbuatan dalam wudhu. Yang pertama mengguyur, membasuh telapak tangan disertai niat, kemudian kumur 3 kali, kemudian istinshaq, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air ke dalam hidung. Baru setelah itu wajah. Kita diperintahkan oleh Imam Ghazali menghadirkan niat ini dalam jangka waktu yang sebetulnya pendek, tapi yang pendek itu mungkin tidak mudah bagi orang awam seperti kita. Maka kalau kita bisa menghadirkannya sampai itu membasuh wajah, maka sempurna sekali wudhu kita. Kalau umpamanya lenyap, kembali hadirkan. Yang paling penting pada saat kita membasuh wajah, pada saat kita mengguyur wajah, niat wudhu itu harus hadir lagi. Karena awal perbuatan wudhu itu adalah mengguyur wajah, dan makna niat adalah muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan awal perbuatan ibadah. Awal perbuatan ibadah wudhu adalah mengguyur wajah. Makanya ketika kita mengguyur wajah, niat itu harus hadir di dalam hati kita, niat wudhu tadi. Kalau tidak, maka tidak sah wudhu kita. Nah, kalau kita mau menghadirkannya dari membasuh telapak tangan sampai mengguyur wajah, itu sempurna. Kalau kita tidak bisa menghadirkannya, ya sudah, jangan niat pada waktu membasuh telapak tangan, niatnya nanti niat wudhunya ketika membasuh wajah, atau terus mengucapkan niat tadi di dalam hati, terutama saat kita membasuh wajah, karena itu yang wajib. Kalau yang lain tadi sunnah, yang wajib itu lebih penting daripada yang sunnah. Kemudian summa khudh ghurfatan lifika wa tamatmat biha khalatan wa baligh fi raddil ma' ila al-ghalsama illa an takuna sha'iman. Lalu setelah engkau membasuh telapak tanganmu, ambillah 1 raupan air lifika untuk mulutmu, masukkan ke dalam mulutmu, lalu tamatmat biha, lalu kamu berkumur dengan air tadi, sebanyak 3 kali. Ini sunnah. Ini semua yang kita bahas masih hal-hal yang disunnahkan di dalam wudhu. Yang harus kita ketahui, rukunnya wudhu itu cuma ada 6. Rukun wudhu itu hanya niat, mengguyur wajah, mengguyur kedua telapak tangan sampai siku, mengusap kepala, mengguyur kaki sampai melebihi mata kaki, kemudian yang terakhir adalah tektis. Nah, kalau yang 6 ini saja kita jalankan, wudhu kita sah. Tapi kalau kita mau dapat keberuntungan pada saat berwudhu, maka kita jalankan yang sunnah-sunnah ini yang baru saja kita bahas, termasuk tamatmat, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Hukumnya adalah sunnah. Wa baligh fi raddil ma' ilal ghalsama, lalu baligh ilal ghalsama, lalu usahakan pada saat kamu berkumur-kumur itu agar air yang kamu gunakan berkumur-kumur tadi usahakan sampai di tenggorokan. Jadi kalau saya menyebutnya agak susah nih, bahasanya apa, saya kasih contoh langsung saja. Jadi berkumur-kumur begini, kemudian angkat kepala ke atas, lalu
gini. Nah, itu bahasanya saya nggak tahu apa bahasa Indonesia. Bahasa Singapurnya juga saya nggak tahu apa. Jadi saya kasih contoh ya. Nah, tapi balighul ma ilal ghalsamah. Ghalsamah itu sampai tenggorokan. Biarkan air mencapai tenggorokan, caranya seperti itu. Berkumur, setiap satu kali kumur, kemudian buang. Ambil lagi air, berkumur, kemudian lalu buang. Lakukan sebanyak 3 kali. Illa an takuna sha'iman. Kecuali kalau engkau sedang dalam puasa. Kalau sedang dalam kondisi puasa, jangan spekulasi melakukan mubalaghah di dalam berkumur-kumur, karena ditakutkan nanti kalau ada air yang masuk, ada orang cari-cari gini, saya mau ikut sunnah padahal dia haus gitu ya, mau minum air, dia pura-pura melakukan sunnah padahal dia minum air. Kalau sampai masuk air 1 titik saja waktu kita puasa, maka batal wudu, maka batal puasa kita. Puasa kita jadi batal. Makanya kata Imam Ghazali, mubalaghah di dalam tamat ini tidak dianjurkan pada seseorang pada saat seseorang itu berpuasa, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah, karena itu bisa membatalkan puasa jika ada satu tetes saja air yang masuk, walaupun tidak sengaja. Wakul, lalu ucapkan pada saat kamu berkumur-kumur tadi, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Ini setiap doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali berkaitan dengan anggota-anggota wudu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat kamu berkumur, baca doa ini. Allahumma, wahai Allah, a'inni ala tilawati kitabika. Bantulah aku, wahai Allah, untuk membaca kitabmu Al-Quran, wa kasratil dzikri laka, dan bantu pula aku untuk banyak-banyak berzikir menyebut namamu, wa tsabbitni bil qawli tsabiti, dan teguhkanlah aku dengan ucapan yang kokoh. Ucapan yang kokoh itu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bil qawli tsabiti, teguhkan hatiku ya Allah untuk mengucapkan ucapan yang kokoh fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa fil akhirati, dan nanti kelak di akhirat. Nah, ini doa ini bagaimana saya berkumur kemudian membaca doa? Bisa dibaca doanya setelah berkumur, atau bisa juga pada saat berkumur bisa mengucapkan doa itu dari dalam hati. Kemudian summa khudh ghurfatan li anfika. Summa khudh ghurfatan li anfika wastanshik biha talat. Lalu ambil lagi air li anfika, untuk hidungmu. Mengambil air ini prosesnya bisa beda dengan mengambil air wudhu tadi. Tapi sebagian ulama ada yang mengajarkan menjadikan satu. Jadi mengambil air untuk kumur dan untuk memasukkan air ke hidung. Jadi mengambil air gini, masukkan ke mulut, kemudian masukkan ke hidung, disedot dengan hidung tadi. Ada ulama yang mengajarkan kalau mulut kita penuh dengan air, kemudian kita menghirup air tidak menjadikan hidung kita sakit. Jadi bisa kita langsung otomatis mengambil air untuk kumur dan menghirupnya, sunnah ini. Atau kalau kita mau memisahkan juga boleh, berkumur dulu 3 kali, kemudian mengambil air untuk hidung kita, wastansyik biha talatan, lalu lakukan istinsyak sebanyak 3 kali, wastanfir biha ma fil anaf min rutubah, lalu lakukan istinfar. Istinsyak itu memasukkan air, menghirup sedikit air ke hidung, kemudian istinfar mengeluarkan air dari hidung beserta isinya. Ini
menghirup air ini para dokter sekarang sudah menemukan hikmahnya, katanya menghindarkan dari penyakit polip dan lain-lainnya. Tapi yang terpenting bukan terhindar dari penyakit polip, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Wakul bil istinsyaq, ini di terakhirnya, pada saat istinsyaq kata Imam Ghazali, bacalah doa Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Bayangkan doa-doa yang indahnya. Pada saat kamu memasukkan air ke hidungmu, bacalah doa, wahai Allah, arihni, hembuskan kepadaku, jadikanlah aku menghirup raihatal jannah, bau wangi jannah, bau wangi surgamu, harum surgamu, wa anta anni radin, dan engkau dalam keadaan ridha kepadaku. Wa fil istinthar, dan pada saat air keluar dari hidungmu, bacalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa min su'id dar. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari aroma atau hembusan api neraka dan dari tempat tinggal yang buruk, yaitu neraka jahanam, na'udzubillah min dzalik. Nah, doa-doa ini alangkah baiknya kita catat, kita letakkan di rumah kita, di tempat wudu, untuk anak-anak kita, untuk seluruh siapa yang tinggal serumah dengan kita. Jadi sehingga pada waktu wudu membaca doa ini dan akan mendatangkan manfaat. Karena waktunya sudah habis, nanti insya Allah kita lanjutkan rukun-rukun yang lain di pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, menyembuhkan kita dari segala penyakit, menyembuhkan guru-guru kita dan orang-orang yang kita cintai dari segala penyakit lahir dan batin. Amin.